Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Prayetno. Baik, sebenarnya video ini saya dedikasikan buat salah satu trainer atau motivator saya, yaitu Bang Ilham, sang juara, begitu ya. Jadi sebelumnya memang video ini memang saya niatkan buat untuk menjawab pertanyaan dari ataupun challenge dari agenda 7 hari jago bacot begitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bang Ilham dan juga kepada para sponsor, 4 sponsor, yang ini Bang Sigit Hari, kemudian ada Emma Uji, kemudian ada Muhammad Simetria Ramdan, dan ada juga beginning business class. Baik. Sebenarnya karena ini video pertama saya di YouTube, hanya untuk menjawab tantangan dan coba-coba begitu ya, mengupload video di YouTube. Jadi mungkin saya ingin sedikit bacot sedikit begitu ya. Jadi hal yang ingin saya bahas adalah sedikit mengenai public speaking. Sebelumnya saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Teknik Pertanian angkatan 2018. Tentu public speaking ini sudah menjadi hal yang biasa ya bagi kalangan mahasiswa, di mana para mahasiswa dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Apalagi contoh sederhananya adalah dalam menyampaikan materi, baik itu presentasi maupun dalam hal komunikasi dalam sebuah forum diskusi, dan juga dalam organisasi tentu sangat dibutuhkan. Baik, apa sih public speaking itu? Public speaking menurut saya adalah kemampuan berbicara di depan umum, namun bukan hanya kemampuan berbicara seperti itu saja, namun juga dengan impression yang menarik, dengan penampilan yang menarik, sehingga menimbulkan apa yang kita sampaikan itu dapat berpengaruh kepada audiens. Kata-kata yang kita sampaikan bisa berpengaruh kepada audiens dan mempengaruhinya, sehingga menimbulkan pemikiran yang berbeda. Baik, kenapa sih public speaking itu penting? Yang pertama, public speaking berguna untuk menyampaikan informasi. Jelas ini bukan hal yang biasa lagi ya, karena dengan berbicara kita dapat menyampaikan sebuah informasi kepada teman kita. Bagaimana ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi tetapi kita malu untuk berbicara? Tentu ini sebuah hal yang sangat membingungkan begitu ya. Tapi jujur saya mengalaminya begitu. Apalagi di dunia perkuliahan semester awal saya begitu. Bagaimana kita dikejutkan dengan bertemunya teman-teman yang dari luar daerah begitu, dimana digabungkan dalam suatu prodi, dalam suatu universitas. Dan juga masalahnya adalah saya begini, waktu SMP dan juga SMA itu saya kebetulan tidak pernah mengikuti suatu organisasi, mungkin karena sedikit rasa canggung, sedikit rasa malu gitu. Nah, kemudian saya mempunyai motivasi tersendiri ketika memasuki dunia perkuliahan. Kalau saya terus seperti ini, terus malu-malu begitu ya, tentu akan sangat rugi sekali. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentu dituntut untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah, ketika kita ingin menyampaikan suatu ilmu yang kita capai dari perkuliahan yang kita dapatkan, ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk berbicara kepada masyarakat, bagaimana cara yang baik, bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana penyampaian yang baik, tentu hal ini tidak mungkin. Karena kebanyakan yang saya dapatkan juga seperti itu pada mahasiswa sekarang. Bagaimana mereka hanya bahkan presentasi pun takut-takut. Mungkin hal ini yang membedakan antara universitas ternama dengan universitas yang mungkin peringkatnya agak sedikit di bawah. Beberapa hal yang saya pelajari adalah, saya jujur sering mengikuti
organisasi, sering mengikuti seminar-seminar mengenai public speaking gitu ya. Namun beberapa hal yang saya analisis adalah ketika kita tidak berani mencoba, memang hal itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Karena suatu kesuksesan itu adalah hasil repetisi dari kegagalan yang kita alami begitu. Jadi kalau kita merasa nggak mau gagal, merasa nggak mau mencoba, dan merasa nggak mau malu begitu, merasakan gagal dalam public speaking, tentu kita nggak akan bisa menjadi pro player begitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah, beruntung saya mendapatkan sebuah share dari sebuah grup untuk mengikuti agenda jago bacot ini ya, yang di materi oleh Bang Ilham Sang Juara gitu. Saya sangat apresiasi sekali jujur kepada agenda ini, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali bagaimana Bang Ilham sangat ingin menebar kebermanfaatan bagi sesama, tentu dengan juga prestasi yang sangat luar biasa. Nah, apa yang saya pelajari adalah saya ingin mencontoh orang-orang seperti ini. Tentu dengan ketika saya menguasai kemampuan berbicara, tentu saya akan dapat menginspirasi orang lain. Satu peluru dapat menembus satu kepala, namun satu kalimat dapat menembus ribuan kepala. Jadi saya terus mengasah. Dari yang semula saya takut mengikuti organisasi, saya mulai paksakan diri, saya mulai biasakan diri. Nah, lama kelamaan sifat ini muncul sendiri, sifat berani ini, kemampuan beradaptasi, kemampuan berbicara ya, kemudian dari kosakatanya juga mulai bertambah gitu. Sebenarnya banyak misteri terkait public speaking ini. Namun inti utama menurut saya adalah bagaimana ketika kita berani berbicara, ketika kita berani memulai. Karena memang hal itu bisa karena biasa. Baik, itu tadi beberapa manfaat dari public speaking, yaitu efek tidak langsung, yaitu memberikan efek wow pada orang lain gitu. Kemudian kita secara tidak langsung kita menginspirasi orang lain. Wow, berbicaranya keren sekali, pembawaannya keren sekali begitu. Saya ingin jadi seperti pemateri ini, keren pokoknya. Kemudian kita mendapatkan pasif pahala dari situ. Mungkin motivator tidak hanya mengenai dunia, tidak hanya mengenai bisnis ya. Motivator juga bisa mengenai yang jelas agama, dakwah. Bagaimana ketika kita menjadi motivator dakwah, itu sangat luar biasa sekali, pahala income, pahala bagi kita. Nah, inilah mungkin beberapa alasan saya ingin menjadi seorang motivator. Saya ingin terus menebar kebermanfaatan bagi teman-teman saya, terkhusus teman-teman mahasiswa. Namun hal ini tidaklah mudah karena butuh pembiasaan, butuh action yang banyak, butuh repetisi yang banyak, butuh kegagalan yang banyak. Karena saya tahu orang yang pro, orang yang sudah hebat itu bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Justru mereka orang yang lebih banyak gagal daripada kita. Jadi motivasi saya adalah coba, terus memberikan kebermanfaatan bagi orang lain mumpung kita masih muda. Perbanyak ilmu sebanyak-banyaknya, raih ilmu sebanyak-banyaknya, perbanyak relasi, perbanyak jaringan, agar kita lebih dapat menebar kebermanfaatan bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik, mungkin sekian saja untuk challenge saya di YouTube ini. Mungkin tidak banyak, sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan, cuman saya hanya ingin menjawab challenge dari Bang Ilham Sang Juara. Mungkin boleh juga teman-teman, jika mungkin ada yang melihat video ini
boleh di subscribe untuk akun Bang Ilham Sang Juara. Sukses selalu, sukses terus, semoga bisa selalu menebar kebaikan. Saya Aji Prayetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.